Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan saudara ya. Saudara, di dalam tengah-tengah ibadah kita sedang memuji, membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan saudara ya. Ada satu ayat saudara ya yang Tuhan ingatkan kepada saya di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-5, bisa dikeluarkan. Saudara, di dalam sebuah ibadah itu ternyata mengandung sebuah yang namanya kekuatan. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ketika kita beribadah tanpa motivasi dan ada hati yang tulus beribadah, ternyata di dalam sebuah ibadah itu ada yang namanya mengandung kekuatan saudara. Saudara lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-5 saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, di dalam ibadah kita ini saudara, itu mengandung yang namanya kekuatan saudara. Kekuatan di dalam 2 Timotius 3 itu ketika saya lihat dalam bahasa aslinya itu artinya adalah dunamos atau dinamis. Yang artinya ada sebuah power, ada sebuah seperti dinamo, ada sebuah seperti dinamit saudara yang begitu besar ketika ada satu orang yang beribadah sungguh-sungguh saudara. Kekuatan yang baru itu akan Tuhan berikan. Dan saudara, saya kasih tahu saudara, ada sebuah rahasia saudara ya. Orang yang rindu saja kepada Tuhan, saudara, ibadah itu sebetulnya saudara ya, ibadah itu harus datang ke bait suci. Ibadah yang benar, yang diakui di dalam Alkitab, ibadah itu harus datang ke bait suci. Ibadah itu harus datang ke rumah Tuhan. Saudara, saya kasih tahu sebuah rahasia saudara ya, ada orang yang dia rindu saja datang ke rumah Tuhan. Dia rindu saja saudara, rindu dengan hati yang tulus datang ke bait Allah saudara. Dia itu bisa dilepaskan, dikeluarkan dari masalah yang begitu berat. Bisa dibuka di dalam Yunus 2 ayat yang ke-4 sampai ke-5. Saudara, Yunus pada waktu itu dikatakan saudara ya, ini belum firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, tetapi dalam puji-pujian tadi saudara Tuhan ingatkan hal ini saudara. Di dalam Yunus 2 ayat 4 yang ke-5 saudara, Yunus itu dalam lagi mengalami masalah yang begitu berat. Masalahnya apa saudara? Dia ditelan oleh seekor ikan yang begitu besar saudara. Dia ada di dalam perut ikan yang besar. Dan dikatakan di situ saudara, air itu sudah mengelilingi aku. Sudah tidak ada jalan keluar untuk Yunus saudara. Apa yang sudah masuk ke dalam harusnya keluar di luar saudara. Tapi bagaimana caranya Yunus itu keluar saudara? Keluar dari perut ikan. Lihat saudara, Yunus 2 ayat yang ke-4 dikatakan, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Lihat saudara, Yunus ini rindu sekali untuk datang ke rumah Tuhan. Untuk datang ke bait sucinya Tuhan. Ayat yang ke-5, teruskan ayat ke-5 dikatakan di situ, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Saudara lihat, nyawanya jadi taruhannya, begitu besar masalah yang sedang dialami. Tapi lihat saudara, ketika ada hati yang rindu datang ke rumah Tuhan, ketika ada hati yang rindu, aku mau rindu datang ke bait-Mu. Ayat yang ke-10, lihat hasilnya, Yunus di dalam perut ikan dia berdoa, dia rindu datang ke rumah Tuhan. Hasilnya di dalam ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Dia ada di dalam perut ikan, dia berdoa, dia rindu saja. Dia dikeluarkan dari perut ikan. Saudara coba bayangkan, orang keluar dari penjara banyak. Orang keluar dari hutang piutang banyak. Orang keluar dibebaskan dari masalah banyak. Orang keluar dari sakit penyakit banyak. Tapi adakah orang keluar sudah dimakan ikan dikeluarkan lagi? Cuman Yunus. Kalau Yunus berdoa dari dalam perut ikan, dia bisa dikeluarkan dari masalahnya. Pagi ini saudara dan saya yang ada di dalam bait-Nya Tuhan, berdoa, saya percaya semua masalah saudara ketika saudara berseru, saudara juga akan seperti Yunus akan dikeluarkan dari segala persoalan dan masalah saudara. Masalah apapun, ketika ada hati yang rindu mau datang ke rumah Tuhan. Saudara lihat, Yunus belum datang ke rumah Tuhan, dia baru rindu saja akan bait-Nya, tapi dia bisa dikeluarkan dari dalam perut ikan. Pagi hari ini saudara, saya awali ini dulu saudara ya. Setiap dari kita, mungkin kita tahu permasalahan di luar.
begitu hebatnya virus ini bagaimana. Tapi lihat rahasianya saudara ya. Ketika ada hati yang rindu datang, bukan melihat manusia, bukan melihat siapa yang firman, tapi melihat Tuhan. Ada hati yang begitu rindu kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Seberat apapun masalahnya, serumit apapun masalahnya, sebesar apapun hutangnya, Tuhan sanggup mengeluarkannya, saudara. Kalau Yunus bisa dikeluarkan dari dalam perut ikan, saya juga percaya seluruh jemaat Surya Kebenaran kalau pada pagi hari ini berdoa di dalam rumah Tuhan, apapun yang menjadi masalah Tuhan akan bisa keluarkan. Yang percaya katakan amin. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya sudah renung-renungkan saudara ya. Ketika saya diberikan jadwal, Alek kamu sampaikan mengenai firman hari Minggu. Saudara, saya bertanya, Tuhan ini apa yang harus saya sampaikan? Dan ada satu kata yang Tuhan berikan saudara. Dan saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Wake Up and Be Shine. Saudara, maksudnya apa? Wake up and be shine. Bisa dikeluarkan PowerPoint-nya. Saudara, judul ini berarti mengenai bangunlah dan menjadi teranglah. Bangunlah dan menjadi teranglah. Tuhan maksudnya apa? Kok saya ketika berdoa kok ada suara bangun. Ketika saya baca firman Tuhan, kok saya ketemu ketika Yakub bangun. Kok saya ketemu orang yang ada di kolam Bethesda bangun. Kok saya ketemu ada Rut yang bangun. Tuhan ini maksudnya apa? Saudara, kita akan buka kita awali di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Yesaya pasalnya yang ke-60, saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Yesaya 60 ayat pertama sampai dengan yang kedua dengan perikopnya kemuliaan Sion yang akan datang. Yesaya 60 ayat pertama sampai dengan yang kedua, saya akan bacakan buat saudara. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, ketika saya renungkan mengenai ayat yang pertama ini saudara, dan ayat yang kedua itu dikatakan kegelapan sedang menguasai bumi, saudara, dikatakan juga di sini kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Saudara, hari ini bumi dan bangsa-bangsa, saudara, sedang ada awan yang begitu gelap yang menutupi semuanya, saudara. Belum di sini turun, di India yang tadinya naik, turun, saudara. Habis itu Indonesia naik, turun lagi, sekarang balik lagi ke Amerika. Sudah terus diputar seperti itu seluruh dunia, seluruh bangsa dan seluruh bumi lagi diselimuti dengan awan gelap virus ini, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat pertama, ketika ada satu orang yang bangun, saudara, ada satu glory, bright glory yang tersedia buat dia. Saudara, maksudnya bangun di sini apa? Ketika orang itu bangun, saudara, bukan maksudnya saudara datang ke sini, saudara sudah bangun semua, bukan saudara. Ketika saudara posisi tidur, saudara bangun, berarti kan saudara meninggalkan posisi tidur saudara. Banyak orang mungkin secara jasmani saudara dia bangun, tetapi rohaninya yang di dalam sini tidak bangun-bangun saudara. Rohaninya yang di dalam sini tidak bangkit-bangkit saudara. Dan di sini saudara, ketika saya pelajari mengenai bangun ini saudara, di dalam terjemahan The Message saudara dikatakan, get out of bed Jerusalem, wake up. Artinya keluar kamu dari tempat tidurmu. Saudara, ada sebuah perintah yang begitu keras dikatakan get out. Keluar kamu dari tidurmu. Keluar kamu dari posisi tidurmu. Tahukah saudara, orang yang posisi tidur itu dia adalah posisi istirahat. Bukan posisi berjaga-jaga, bukan posisi bersiap, bukan posisi mau perang, tetapi ketika dia mau tidur, saudara, dan dia tertidur, itu posisi istirahat, posisi santai. Dan saya selidiki, saudara, posisi tidur itu semua indera itu mulai menurun, saudara. Indera penglihatan mulai menurun dan dia sudah tidak bisa melihat lagi. Indera pendengaran tambah lama semakin menurun dan dia sudah tidak dengar lagi apa-apa. Indera penciuman juga saudara, dan juga pikiran juga sudah mulai tidak bisa berpikir apa-apa dan dia tertidur. Orang yang tertidur saudara, orang itu adalah orang yang siap untuk dibunuh saudara. Saudara lihat, iblis itu mencari mengaum-ngaum barang siapa yang lemah.
Lemah saja dicari, apalagi tidur, saudara. Dan di sini, saudara, di dalam Yesaya 61 yang kedua ini, ayat ini adalah ayat yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, saudara. Pada waktu bangsa Israel itu sudah keluar dari pembuangan, saudara. Pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami penjajahan, saudara ya. Dia dijajah dan pada waktu itu dia mengalami yang namanya kesusahan, saudara. Dia mengalami yang namanya himpitan, dia mengalami yang namanya tindasan. Habis begitu oleh kuasa Tuhan, oleh pertolongan Tuhan sama Tuhan dikeluarkan dari penindasan itu, saudara. Dikeluarkan dari masalah itu dan dia kembali ke Yerusalem. Dan ketika dia kembali ke Yerusalem, saudara, nah ini masalahnya, saudara. Ketika bangsa Israel ini sudah dibebaskan, dilepaskan Tuhan dari masalahnya, dan dia kembali ke Yerusalem, bangsa Israel ini tidak sadar bahwa dia ini mengalami pertolongan Tuhan. Bangsa Israel ini tidak sadar bahwa itu adalah campur tangannya Tuhan, saudara. Saudara, berapa banyak orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan dan dia itu tidak sadar mengenai bahwa itu ditolong Tuhan. Dan lebih parahnya lagi, saudara, Tuhan bilang kepada bangsa Israel bahwa ketika kamu sudah kembali ke Yerusalem, bukan waktunya untuk jalan-jalan, bukan waktunya untuk bersenang-senang, tapi di Yerusalem itu ada bait suci yang lagi runtuh, ada bait suci yang lagi hancur, kamu bangun di sana. Dan bangsa Israel, saudara, oleh karena dia ini mungkin dia ini sudah capek ya, hidupku sudah susah bertahun-tahun dan bahkan belasan dan puluhan tahun aku ada di dalam penindasan, aku ada di dalam jajahan, sudahlah aku tak santai dulu, aku tak istirahat dulu lah Tuhan. Tapi firman itu begitu keras datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Dikatakan get out of bed, kamu keluar dari masa santaimu ini, kamu bangun ini yang namanya bait suci. Dikatakan get out of bed Jerusalem, wake up. Dan sampai dikatakan put your face in the sunlight. Saudara, bangsa Israel disuruh sama Tuhan ini taruh wajahmu itu persis berhadapan dengan sunlight, dengan matahari. Saudara, kalau kulit kita, saudara, pada jam-jam tertentu kita hadapkan ke dalam matahari itu ada satu vitamin yang diserap. Dan hari ini lagi ngetren, saudara, yang namanya berjemur, saudara. Supaya apa? Ada vitamin yang terserap. Coba bayangkan ketika hidup kita, saudara ya, kita hadapkan kepada sunlight, kita hadapkan kepada terang Tuhan, saudara. Ada berapa banyak vitamin, ada berapa banyak berkat kuasa dari firman Tuhan ini bisa kita serap, saudara. Ketika kita bisa serap ini, saudara, kita bisa siap yang namanya membangun bait suci. Saudara lihat, di sini saya tulis bangsa Israel itu maju mundur, bisa dikeluarkan di depan, saudara. Bangsa Israel sudah dikasihkan tugas sama Tuhan bangun Yerusalem, dia maju mundur. Karena di dalam hatinya, bagaimana Tuhan aku bangun Yerusalem ini? Bagaimana aku melakukan tugas yang seberat ini? Bagaimana aku menghadapi masalah yang seberat ini? Aku sudah tidak punya apa-apa, aku habis mengalami penindasan, aku habis mengalami kebangkrutan. Bagaimana caranya aku harus memperhatikan bait suci ini? Dia maju mundur, saudara, dia maju mundur, dia ragu-ragu. Firman Tuhan mengatakan, saudara, orang yang tidak percaya, orang yang bimbang, Yakobus mengatakan, jangan harap dia mendapat apa-apa, saudara. Karena itu seperti dia itu ada seperti gelombang laut. Yakobus mengatakan orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang takut, orang yang tidak percaya, jangan dia berharap mendapatkan apa-apa yang daripada Tuhan. Karena dia seperti gelombang laut. Dan bangsa Israel ini sedang mengalami kesuaman rohani, saudara. Bangsa Israel sedang mengalami dia rohaninya lagi tidur. Disuruh Tuhan bangun bait suci, dia maju mundur. Dan bangsa Israel juga istilahnya dia habis ditolong Tuhan. Dia habis dikeluarkan Tuhan ini dari bangsa, dari penjajahan, dari kesusahan. Tapi dia tidak sadar, saudara, bahwa itu semua adalah campur tangan Tuhan. Bahwa itu semua adalah berkat penyertaan Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah disembuhkan Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, ada orang yang sempat ditanya sama Bapak Gembala, kamu sembuh karena apa? Karena alam. Saudara, setiap hal yang baik dalam hidup kita, baik atau tidak baik, saudara, yang terjadi dalam hidup kita, itu semua adalah berkat penyertaan dan campur tangan Tuhan. Karena Roma 8:28 mengatakan, saudara, segala sesuatu terjadi untuk kebaikan demi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Allah turut serta dalam segala sesuatu dalam hidup manusia sebagai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, di sini bangsa Israel ini dia tidak sadar bahwa dia dikeluarkan Tuhan itu ada campur tangan Tuhan supaya mereka membangun yang namanya Yerusalem. Saudara, kita lihat slide yang kedua. Kenapa Tuhan itu begitu penting memperhatikan Yerusalem? Saudara, tadi di dalam terjemahan The Message, saudara, get out of bed Yerusalem. Saudara, kenapa ya? Kok Tuhan itu begitu sangat memperhatikan Yerusalem? Begitu sangat memperhatikan yang namanya bait suci ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena apa, saudara? Ketika ada sesuatu yang tidak beres di dalam Yerusalem, tidak banyak mukjizat yang terjadi. Ketika ada sesuatu masalah di dalam Yerusalem, tidak banyak dan bahkan Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan dikatakan seperti bahasanya mandul, seperti kuasanya Tuhan itu mandul ketika ada hal yang tidak beres di dalam Yerusalem. Lulek ada ayatnya, kita buka saudara di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-54. Saya ajak saudara melihat ketika ada sesuatu yang tidak beres di dalam Yerusalem, saudara ya, itu tidak banyak mukjizat yang terjadi di sana. Matius 13 saudara ya, ayat yang ke-54. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Langsung ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Saudara baca nanti di dalam Markus dan Lukas di dalam notes-nya dalam Alkitab saudara, itu sampai dikatakan Yesus tidak bisa berbuat mukjizat atau kuasanya mandul. Saudara perhatikan tadi dikatakan ketika Yesus balik ke tempat asalnya. Saudara, tempat asalnya, tempat Yesus dilahirkan, tempat Yesus dibesarkan itu adalah Yerusalemnya Yesus. Yerusalem itu senantiasa terkenal saudara dengan ring satu kita saudara. Yerusalem itu adalah keluarga kita. Yerusalem itu adalah gereja tempat kita bertumbuh. Yerusalem itu adalah tempat kita bekerja saudara. Ring satu kita. Saudara, ketika Yesus balik ke ring satunya, ke Yerusalemnya, ke kota tempat asalnya, ke kota tempat dia dibesarkan, dia mengajar di situ dengan penuh mukjizat dikatakan saudara, dengan penuh kuasa. Tapi saudara, ada yang tidak beres dengan Yerusalemnya Yesus di sana. Banyak orang yang tidak percaya. Sehingga membuat ketidakpercayaan itu dikatakan tidak banyak terjadinya mukjizat. Saudara, Yerusalem kita, keluarga kita, coba saudara kita introspeksi. Ada orang yang berkata, aduh kok hidupku sudah susah begitu lama ya. Aku kerja tapi tidak ada hasil. Aku kerja kok hasilnya sedikit dan bahkan dimakan orang. Dia bertanya dengan satu orang perempuan, ya apa keluargamu modelnya kayak gitu. Lah ya apa suamimu model seperti itu. Lah bagaimana lah istrimu model seperti itu. Lah bagaimana keluargamu enggak kamu bawa ke rumah Tuhan. Saudara, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga, di dalam Yerusalem, ketika ada yang tidak beres, firman Tuhan mengatakan tidak banyak mukjizat terjadi. Dan bahkan saudara, di gereja pun, di rumah Tuhan pun, saudara, orang datang ke gereja belum tentu dia beribadah. Orang melayani seperti saya atau main musik juga, saudara, itu belum tentu juga dia beribadah. Karena beribadat itu adalah dia itu berbakti, kusuk sudah benar-benar menanti, bukan Tuhan yang menunggu kita, tapi kita yang menunggu Tuhan. Nanti kita belajar saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, ketika ada di dalam Yerusalem tidak beres, ada sesuatu hal yang tidak beres di dalam keluargamu, hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan anakmu, hubunganmu dengan suami istrimu, saudara, ada yang tidak beres di sana. Cepat bereskan karena Yerusalem ini jadi prioritasnya Tuhan. Di dalam gereja juga saudara, ini tempat gereja Yerusalem kita.
Ada sesuatu yang tidak beres antara jemaat dengan jemaat, antara jemaat dengan gembala, saudara. Bereskan, saudara. Saudara, saya ingat satu gereja, saya tidak sebut nama, saudara ya. Gereja ini adalah gereja yang lumayan besar. Gembalanya, saudara, dia sudah keliling sampai ke seluruh dunia. Dia buat gereja ada di mana-mana. Dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Tapi kedapatan dia selingkuh, saudara. Dia punya wanita lain di kota Jawa Barat, saudara. Saudara, ketika saya perhatikan, saudara, gereja ini jemaatnya banyak. Kebaktiannya ada pagi, ada siang, ada sore. Tapi kita mengacu pada firman Tuhan, kalau ada sesuatu yang tidak beres di dalam Yerusalem, itu tidak banyak terjadi mukjizat. Betul, saudara, saya lihat jemaatnya banyak. Tapi ada masalah dengan gembalanya. Gembalanya ini dia selingkuh, saudara. Dan ingat, saudara, tadi Bapak Gembala bilang ketika ada ketulusan di dalam sini dia berdoa, itu bisa turun kepada kita yang ada di bawah, saudara. Sama juga halnya ketika seorang yang berdiri di tempat ini ada sesuatu hal yang tidak betul, saudara. Dan gembalanya pada waktu itu, saudara, dia selingkuh. Saudara, dari majelisnya, dari pemain musiknya, dari asyirnya, semua kedapatan selingkuh semua. Sampai saya punya teman, saudara, pemain musik. Tadinya dia istrinya si A, tapi saya ketemu di jalan, loh kamu kok jalan sama singer? Oh iya, sekarang ini suamiku lek. Hah? Loh kamu dulu kan suaminya pemain gitar, sekarang kok ganti suamimu si singer? Iya, sudah cerai lek. Saudara, saya juga temui seorang majelis, seorang diaken yang ada di gereja itu juga, saudara. Loh, kok dia jalan dengan istrinya orang? Saya temui juga yang dulu mantan supirnya sekarang juga jadi diaken, saudara. Ada roh perzinahan, roh itu turun, saudara, dia meniduri anaknya. Saudara, kalau ada sesuatu di Yerusalem yang tidak beres, saudara, tidak banyak mukjizat terjadi. Tidak banyak pertolongan Tuhan terjadi. Ya ada sih jemaat yang datang, tetapi sekarang hari ini gerejanya tutup, saudara. Saya lihat jemaatnya ada yang lari ke GSJS, saya lihat jemaatnya ada yang lari ke tempat lain, ke gereja lain, saudara. Loh, orang ini kan dia kan di tempat itu. Loh, kamu kok di sini? Saudara, semuanya hancur ketika ada yang tidak beres di dalam Yerusalem, termasuk di dalam gereja. Itu tidak banyak terjadi mukjizat. Di dalam keluarga saudara, apa yang sedang tidak beres? Hubungan-hubungan apa yang sedang tidak beres? Bereskan, saudara. Di dalam gereja, kalau ada yang tidak beres antara satu jemaat dengan jemaat yang lain, antara jemaat dengan gembala, antara pelayan dengan pelayan, ada yang tidak beres, bereskan, saudara. Karena ketika ada ketidakberesan, tidak banyak terjadi mukjizat. Di dalam tempat kerja, saudara, mungkin saudara punya usaha. Saudara, saya pernah melihat, saudara ya, orang punya usaha itu patung-patungnya banyak, saudara. Ada penyembahan ini, ada penyembahan itu, ada ini, ada itu. Saudara, dalam hati saya berbicara, kalau dia cari Tuhan dan dia ada Tuhan yang lain, bagaimana Tuhan itu menolong? Saudara, di dalam tempat kerja pun itu juga harus beres, saudara. Mau tempat pekerjaan itu diberkati, mau tempat pekerjaan itu berlimpah-limpah berkatnya, harus beres dulu, saudara. Kalaupun setengah-setengah, separuh-separuh, kaki masih di dunia, kaki masih di dalam Tuhan, masih separuh-separuh. Bagaimana mukjizat yang full, yang besar, kekuatan yang dinamos itu, yang seperti dinamit itu dari surga bisa turun, saudara. Kalau ada hal yang tidak beres. Saudara, kenapa kok Yerusalem ini jadi prioritasnya Tuhan? Saudara, siapa sih Yerusalem itu? Saudara, di dalam Yesaya 60, Yerusalem itu adalah bait suci. Dan prioritas Tuhan adalah bait suci itu dijanjikan Tuhan itu akan sangat terang dan sangat besar. Saudara, ini adalah janjinya Tuhan, sangat terang dan sangat besar. Dan tahukah saudara, bait suci, tadi Yerusalem kita sudah belajar, dan bait suci di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu, saya, itu adalah bait suci, tubuhmu itu adalah bait suci, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah kudus. Saudara, hidup kita ini, saudara, namanya hidup. Dikatakan di dalam 1 Korintus ayat yang ke-6, saudara, tubuhmu. Saudara, apa jadi anggota tubuh kita?
Anggota tubuh kita bukan hanya di luar. Di luar kita kedapatan kita beribadah. Tapi yang di dalam, apakah juga kedapatan kita ini kudus. Kedapatan kita beribadah. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, tidak perlu orang itu berzina. Orang memandang perempuan dan bangkit syahwatnya, itu sudah termasuk berzina, sudah termasuk dosa. Mungkin kita tidak sampai gosip ngomongin orang, tapi firman Tuhan mengatakan engkau berkata-kata saja dalam hatimu, di dalam tempat tidurmu, itu sudah diperhitungkan Tuhan. Saudara, namanya tubuh ini, itu harus kita jaga, yang di luar dan di dalam. Harus kedapatan kudus. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang berusaha membinasakan bait Allah, membinasakan tubuh ini. Jadi orang-orang saudara yang tidak jaga tubuhnya, yang makannya seenaknya sendiri, saudara, sehingga dia sakit perut, makan jajan di luar. Atau memakai tubuhnya ini mungkin ada yang merokok, narkoba, minum-minuman sehingga tubuhnya ini rusak. Saudara, dikatakan barang siapa membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Tuhan. Saudara, jaga tubuhmu ini, saudara. Yang dijaga bukan hanya tubuh, saudara, mulut, saudara, mata, saudara, telinga, saudara. Berapa banyak saudara hari-hari ini, saudara, dan bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta pun tontonannya saudara di handphone itu pornografi, saudara. Matanya tidak dijaga, mulutnya juga tidak dijaga, saudara. Berapa banyak orang mungkin di gereja ngomongnya firman, tapi di luar ngomongnya pornografi, ngomongnya. Saya pernah dengar Bapak Gembala telepon dengan Bapak Gembala cuman mengingatkan itu, loh kamu tolong dia, sudah marah, sumbu pendek, sudah. Pendeta, gembala, saya cuma bayangkan loh. Kalau gembala dia model begini, jemaahnya seperti apa ya? Saudara, tubuh ini harus dijaga karena tubuh ini adalah bait suci. Ketika kita jaga ini kekudusan, mulut kita, hati kita, mata kita, dan sampai ke dalam hati, saudara. Saudara, saya kasih satu contoh, ada 2 orang anak muda. Dia betul-betul menjaga kekudusan. Dia dipilih Tuhan, dia diprioritaskan Tuhan, dan dia diangkat sama Tuhan. Kita buka, saudara, di dalam Matius 1 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Siapa anak muda itu, saudara ya? Matius 1 ayat 24, saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Matius 1 ayat 24 sampai 25, saya bacakan buat saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, begitu luar biasanya nih Yusuf, saudara ya. Saudara, coba bayangkan, Yusuf ini sudah bertunangan dengan Maria. Dan dikatakan di dalam ayat 24, Yusuf tidak bersetubuh. Dia mengambil Maria dan dia tidak bersetubuh. Setelah menikah, boleh bersetubuh. Tapi ini Yusuf, saudara. Hanya karena dia ini bangun dari tidurnya, dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Setelah dia menikah, karena dia tahu istrinya ini mengandung sesuatu yang suci, dia menikah dan dia tidak bersetubuh. Dia jaga ini kekudusan. Saudara, saya renung-renungkan ini Yusuf dan Maria. Kenapa ya? Kok Yusuf dan Maria ini dipilih sama Tuhan? Apakah tidak ada orang lain? Saudara, apakah pada waktu itu jumlah penduduk dunia itu apa enggak? Mungkin ratusan juta atau miliaran. Kenapa yang dipilih Yusuf dan Maria? Karena Yusuf dan Maria ini ketika saya pelajari, 2 orang ini punya ketulusan hati, punya kesetiaan, saudara. Dan punya yang paling penting, mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Yusuf, saudara, lihat orang ini baik, saudara. Dia tahu, waduh, aku pacaran dengan Maria loh, kok hamil. Tiba-tiba dengan gampangnya Maria, Yusuf ini hamil dari Roh Kudus. Saya tanya anak muda, kalau ada pasanganmu seperti itu, mau enggak saudara teruskan? Wah, ini bohong, ini kaspo, ini boje ini, ya kan? Ini sudah wah wis bujui lah kayak gini nih. Saudara, tetapi Yusuf itu dia coba renungkan, dan sampai di dalam ayat 19 kalau saudara belajar, dia dengan diam-diam mau meninggalkan Maria. Dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia tidak mau membuat Maria ini istilahnya rendah atau jatuh harga dirinya. Berarti kan Yusuf ini orang baik, saudara. Justru karena dia baik, justru dia ini tidak mau ngomong-ngomongkan masalahnya pasangannya, atau sampai dia datang, itu loh lihatan anakmu Maria hamil itu, ya apa itu, kok hamil duluan sebelum menikah, ini bagaimana ini?
Tapi Yusuf lihat karena kebaikan, karena ketulusan hatinya, dia dengan diam, dia mau meninggalkan Maria. Saudara, ketika saudara itu kedapatan Tuhan itu baik, menjaga kekudusan. Tuhan pilih kok dari seluruh dunia, yang dipilih cuma Yusuf dan Maria. Dan ketika saya renungkan ini, saya ingat firman Tuhan Bapak Gembala, Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, jika ada dari kamu kedapatan, bisa dikeluarkan Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, jika daripada kamu kedapatan melakukan pelanggaran, maka yang rohani harus membimbing dengan lemah lembut ke jalan yang benar sambil berjaga-jaga supaya dirinya tidak jatuh, tidak kena dalam pencobaan. Saudara, kalau Yusuf dan Maria dia menjaga kekudusan, bait sucinya, tubuhnya ini tidak dipakai dengan seenaknya sendiri, sehingga dia dipilih, diprioritaskan Tuhan. Dan ketika saya Bapak Gembala menyampaikan itu, Roh Kudus juga ingatkan saya, ada bahasa kedapatan. Saudara, kita buka di dalam Yohanes 8 ayat yang ketiga. Ada orang yang kedapatan juga, saudara ya, tapi berbeda dengan Yusuf dan Maria. Yohanes 8 ayat yang ketiga. Yohanes 8 ayatnya yang ketiga, saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Yohanes 8 ayat ketiga, firman Tuhan mengatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Saudara lihat, saudara bandingkan ya, tadi Yusuf dan Maria, dia orang yang tulus, dia orang yang setia, dia orang yang jujur, orang yang baik, sehingga dia mendapat prioritas Tuhan. Dia dipilih dari jutaan, dari ratusan juta orang yang dipilih, cuma Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ini bukan dari golongan anak raja, bukan dari golongan pengusaha kaya. Tapi Yusuf ketika dia menjaga kekudusan, dia dipilih, diprioritaskan Tuhan, diangkat Tuhan. Yusuf ini nanti jadinya kaya, saudara. Dia bukan golongan orang yang tinggi, tapi dia dipilih Tuhan karena dia menjaga kekudusan. Sebaliknya, tadi dikatakan orang yang berusaha membinasakan bait suci, atau saya boleh katakan yang tidak menjaga kekudusan hidupnya, tubuhnya, mulutnya, matanya, pikirannya, hatinya, saudara, itu akan dibinasakan, itu akan dipermalukan. Seperti perempuan ini. Perempuan ini kedapatan berbuat zina. Dia di dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan, dia tinggal dalam satu rumah dengan seorang pria. Saudara, hari ini namanya kumpul kebo, saudara ya. Dia tinggal dalam satu rumah, dia kedapatan berzina, dan habis itu sama orang-orang Farisi diseret keluar di tengah-tengah, dipermalukan, saudara. Saudara, orang-orang yang tidak menjaga kekudusan tubuhnya, kekudusan hatinya, kekudusan mulutnya, saudara. Firman Tuhan dikatakan dia seperti membinasakan bait suci. Saudara, tubuh ini dari atas kepala sampai ke ujung kaki itu punyanya Tuhan, saudara. Makanya kenapa kok Yerusalem bait suci itu mendapat prioritasnya Tuhan. Saudara, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga bait suci ini bisa bersih? Kita lihat slide selanjutnya, Yesaya 52 ayat yang kedua. Yesaya 52 ayatnya yang kedua. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu, Yesaya 52 ayat kedua. Dikatakan firman Tuhan, Yesaya 52 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, Yesaya 52 ayat kedua, kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Saudara, di dalam Yesaya ini bagaimana supaya bait suci tubuh kita ini bersih, suci, kudus, dikatakan kebaskanlah debu. Artinya singkirkanlah debu. Saudara, orang kalau bersih-bersih, saudara, bersih-bersih itu pastikan yang kotor, yang paling kotor dulu itu yang kelihatan mata, saudara ya. Mungkin ada sampah disapu, sampah-sampah besar dibereskan semua. Tapi debu itu adalah hal kecil-kecil, hal yang tidak terlihat mata. Debu hal-hal yang tidak bisa dilihat orang, mungkin debu mungkin kita dekati sih enggak kelihatan. Tapi kalau pakai mikroskop, saudara, pasti kelihatan debunya. Tapi dikatakan di sini bagaimana caranya bait suci ini kudus?
Dikatakan hal-hal yang tidak kelihatan orang, hal-hal yang tidak diketahui orang, hanya saudara dan Tuhan saja yang tahu. Hati saudara, dosa saudara, kelemahan saudara, perbuatan saudara, itu dikatakan kebaskanlah, pinggirkan semua, saudara. Debu itu artinya dry earth atau rubbish atau sampah, kebaskanlah, saudara. Buang semua. Saudara, apa yang tidak dilihat orang? Kalau kita datang ke ibadah dilihat orang, tapi hatinya, seperti tadi Bapak Gembala, hatimu harus bersih. Yang tahu isi hati cuma saudara dengan Tuhan. Apa yang ada di dalam isi hati saudara? Apakah firman ataukah sampah? Apakah firman atau benci, dendam, marah, iri, jengkel? Saudara, dikatakan kebaskanlah semua. Hal-hal yang tidak kelihatan, debu ini, mungkin perzinahan, mungkin kenajisan, mungkin tipu muslihat, mungkin politik, segala macam hati yang tidak tulus, saudara, yang tidak kelihatan. Ini kebaskan semua daripadamu. Disuruh bangunlah hai Yerusalem. Saudara, yang rugi itu bukan gembala, yang rugi itu saudara dan saya sendiri. Kalau saudara tetap simpan sampah di sini, saudara. Saudara, saya ajar anak saya, Gwen, kalau ini kamu habis buka permen, buang di sampah. Saudara, anak saya Gwen itu sudah mengenal yang namanya indera penciumannya, saudara. Saya belum mandi pun dikatakan, "Papa bau, ayo mandi." "Papa belum gosok gigi." Saudara, dia itu sudah mengenal indera penciumannya. Saya pakai itu, Gwen, kamu bilang papa bau, teman lihat, itu sampah begitu banyak, kamu mau enggak kamarmu bau? Enggak mau. Sama dia, saudara, tong sampah diangkat, saudara, dibuang. Namanya anak kecil, saudara, kamar dibuang di luar kamar, biar. Loh, kok dibuang di sini, Gwen? Dia tertawa, dia lari, saudara. Kamar Gwen bersih, tapi dibuang di ruang tamu. Saudara, anak kecil saja enggak mau kedapatan kamarnya bau. Apalagi bait sucinya Tuhan ini, saudara. Kadang susah, saudara, untuk membersihkan debu. Saudara, bukan hanya sekedar dilabur begini saja. Saudara, mobil saudara habis saudara cuci, enggak saudara tutup, itu banyak debu yang kecil-kecil, titik-titik, saudara. Mungkin saudara kebas begini yang kelihatan mata saudara, itu sudah pergi, tetapi saudara perhatikan lagi, pasti ada 1, 2, 3 titik-titik debu yang masih tertinggal. Tapi kalau ada orang yang mau mengebaskan hal-hal yang tidak kelihatan ini, dry earth, sampah ini, saudara lihat hasil dari mengebaskan debu ini. Yesaya 52 ayat yang pertama, saudara lihat yang atasnya dikatakan hasil ketika orang sudah bersih-bersih, saudara, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kalau kita sudah bersih, kebaskan semua yang ada di dalam sini. Kita lepaskan, tadi dikatakan ikatan, semua tawanan, saudara. Kita tertawan apa, saudara? Kita punya kebiasaan jelek apa yang tidak dilihat orang, yang gembala tidak tahu. Kita mungkin bisa membohongi manusia, saudara ya. Tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Di dalam Amsal dikatakan, saudara, di dalam Amsal dikatakan, Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Saudara, banyak orang sekarang mau menutupi pelanggarannya, mau menutupi dosanya supaya kelihatan bagus, dibungkus dengan pelayanan, dibungkus dengan murah hati, dibungkus dengan senang memberi, tetapi yang di dalam sini, saudara, kelakuannya, perbuatannya ditutupi semua. Dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, menyembunyikan dosanya, menyembunyikan kekotorannya, saudara, dikatakan dia tidak akan beruntung, saudara. Karena itu, saudara, kita harus bersihkan semua. Ketika sudah bersih, saudara, hal yang najis, dikatakan tidak ada satu orang pun, berarti tidak ada orang jahat yang bisa masuk ke dalamnya. Sampai saya belajar, saudara, orang fasik tidak tahan berdiri di pintu gerbang orang benar. Orang benar saya pelajari orang yang kudus, orang yang tulus. Ketika hidup kita benar, saudara, orang jahat mau masuk, mau ngerampok rumah kita, dia berhenti di pintu gerbang.
Dia tidak berani seperti ada yang mengikat kakinya. Jadi namanya apa saudaranya? Apa yang saudara punya itu dijaga sama Tuhan. Apa yang saudara miliki, dia tidak mungkin masuk sampai ke dalam rumah, ke halaman rumah, atau sampai ke ruang tamu, atau sampai masuk ke kamar saudara. Di Mazmur mengatakan orang fasik tidak tahan berdiri di pintu gerbang orang benar. Pintu gerbang saudara, di depan sana belum masuk ke halaman. Baru sampai pintu gerbangnya orang benar, dia mau berbuat jahat, ada virus-virus yang jahat, ada sakit-sakit yang mendatangkan COVID, saudara. Dia berhenti di pintu gerbang. Jadi kalau datang ke rumah Tuhan, ke bait suci, ke tempat yang benar, tidak usah takut, saudara. Saudara ingat, ada satu tempat yang namanya, yang diprioritaskan sama Tuhan, Goshen. Kiri, kanan, depan, belakang mengalami tulah. Tapi Goshen tidak mengalami tulah, tidak mengalami kegelapan, tidak mengalami sakit penyakit, tidak mengalami kekurangan. Saudara, ketika rumah kita Yerusalem kita ini benar, yang fasik itu akan berhenti di pintu gerbang. Tidak akan bisa masuk, di halaman pun dia tidak bisa masuk. Apalagi sampai masuk sini. Jadi saudara, ada suara-suara sumbang. Oh, corona, takut. Saudara, itu pembuktian takaran imanmu. Firman Tuhan mengatakan, orang fasik tidak bisa masuk, berhenti di pintu gerbang orang fasik, orang benar. Jadi saudara, ketika kita bisa beres-beres ini semua, mengebaskan ini semua, hasilnya yang jahat, yang najis, virus-virus, kesusahan, kebangkrutan, sakit, penyakit, masalah tidak akan bisa masuk, saudara. Kita lihat contoh, saudara ya. Satu contoh lagi yang Tuhan taruh dalam hati saya, di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Ini bercerita ketika Tuhan menyucikan bait Allah, ketika rumah Tuhan dibuat seperti pasar, saudara. Yohanes 2 ayatnya yang Yohanes 2, saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 2, dikatakan firman Tuhan, ketika ayat 13, Yohanes 2 ayat yang ke-13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikkannya. Perhatikan saudara, kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kita berhenti dulu di situ. Saudara, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia mau masuk ke bait suci, didapati saudara, ada orang yang berjualan lembu, kambing, domba, ada penukar uang, ada orang yang jualan merpati. Bayangkan saudara ya, Tuhan Yesus lagi mau masuk gereja, mau masuk bait suci. Tapi di dalam bait suci, di pintu gerbang, di dekat bait suci itu ada orang jualan kambing, domba. Bayangkan saudara, kalau pada kemarin Idul Adha saudara, kambing semua. Bangunnya gereja itu ya apa saudara? Kalau itu di dalam gereja itu ada orang jualan kambing dan lembu dan domba. Bukan hanya itu, ada orang yang tugasnya jualan merpati, ada orang yang penukar uang. Saudara, tadi kita berbicara mengenai bait suci, bagaimana caranya kita menguduskan bait suci ini. Ini cerita mengenai Tuhan Yesus menyucikan bait suci. Saudara, ternyata ada dua perlakuan Yesus yang berbeda terhadap orang yang jualan kambing, domba, lembu dan penukar uang. Lihat, Tuhan Yesus buat cambuk. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ketika saya baca ini, loh, kenapa yang dicambuk? Cuman orang yang jualan kambing, domba, lembu dan penukar uang. Yang jualan merpati kok enggak dicambuk?
Ayat 16 sudah lihat yang jualan merpati. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan atau marketplace atau pasar. Gereja Tuhan dibuat sebagai pasar. Saudara, kita belajar dulu yang mengenai pedagang merpati. Kenapa kok mendapat perlakuan berbeda dari Tuhan? Yang jualan lembu dan penukar uang dicambui sama Tuhan. Tapi yang jualan merpati, cuman disuruh ngambil merpatinya, kamu pergi. Diusir sama Tuhan. Saudara, kita tahu merpati itu adalah lambang Roh Kudus. Jualan merpati berarti kan merpatinya bukan cuma satu. Merpatinya ada banyak. Saudara. Ini gambaran orang yang penuh dengan Roh Kudus yang ada di dalam bait suci. Tapi masalahnya penjual merpati ini dia tidak masuk ke dalam bait suci. Dia cuma jualan, dia cuma berdagang. Namanya jualan itu cari untung, saudara. Orang sudah penuh Roh Kudusnya banyak, tapi ibadahnya cuma hanya sekedar cari untung. Ibadahnya cuma hanya sekedar cari proyek. Ibadahnya hanya sekedar motivasi. Pelayanannya cuma hanya sekedar, ya aku enggak pelayanan nanti, waduh nanti ditelepon sama Bapak Gembala. Aku ya enggak pelayanan nanti gimana, aku enggak dibantu sama Bapak Gembala. Orang sudah melayani itu harus penuh dengan Roh Kudus. Penjual merpati ini sudah banyak merpatinya, tapi sama Tuhan enggak dicambui. Kamu sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi kamu ibadah. Kamu cari untung, kamu ada motivasi. Saudara, Tuhan kepingin membenarkan garis ini di dalam bait suci. Coba saudara bayangkan, zaman dulu, ini zaman waktu Paskah, 1 tahun sekali orang datang ke bait suci, 1 tahun sekali. Gunanya apa saudara? 1 tahun sekali orang datang ke bait suci, imam yang tinggi, saudara, dia masuk ke ruang Maha Kudus untuk ketemu dengan Tuhan, untuk mendamaikan dengan jemaat-jemaatnya, saudara ya. Dan pada waktu itu orang-orang datang membawa kurban untuk kepada Tuhan, berkorban kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyak orang, cuma 1 tahun sekali dia datang ke bait suci mau bawa korban. Tapi ternyata ada orang-orang lain, orang-orang pedagang merpati yang motivasinya bukan korban. Motivasinya cuma jual beli. Motivasinya cuma aku diberkati. Motivasinya cuma aku untung. Motivasinya cuma aku ini, doaku dijawab. Saudara, tidak salah, tetapi kalau kita berkaca dari ayat ini, orang datang ke bait suci dia berkorban. Korban bukan hanya uang, saudara. Ada korban perasaan. Kita di dalam gereja sudah melayani, tapi kita tidak dilihat orang. Kita tidak didengarkan orang. Saudara, itu korban. Jangan marah, saudara. Namanya korban, apa yang dari kita diambil, saudara, dikasih. Korban waktu. Mungkin ada yang sekarang mungkin ada janjian, ada meeting pekerjaan, atau mungkin ada yang sedang jalan-jalan, tapi disingkirkan semua perjalanannya, rekreasinya, dia korban untuk datang ke rumah Tuhan. Orang-orang itu pada zaman itu dia datang ke bait suci 1 tahun sekali. Kalau hari itu lewat, mereka harus tunggu 1 tahun sekali. Dan hari itu banyak orang mau berkurban, saudara. Tetapi di tengah-tengah orang berkurban ternyata ada penjual merpati ini. Ada orang-orang yang sudah melayani yang penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak mau berkurban. Dia cuman, aku mau jualan supaya aku untung, supaya aku dapat proyek, supaya aku dapat pekerjaan. Saudara, ini sama Tuhan dibilang, ambilan, pergi. Tidak dicambuk, saudara. Dan tiba-tiba saya ingat, khotbahnya Bapak Gembala lagi, ranting yang tidak berfungsi. Dia sudah tidak berfungsi, tidak bisa menghasilkan buah. Betul dia melayani pelayan di dalam gereja. Betul dia penuh dengan Roh Kudus. Tetapi kalau tidak berfungsi, motivasinya bukan kurban kepada Tuhan. Sama Tuhan, ambilan sudah ini, kamu pergi ke sana. Jangan jadikan rumah Bapakku jadi pasar. Saudara, orang ke pasar itu masuk keluar seenaknya sendiri. Orang ke pasar itu, saudara mau keluar, mau masuk, mau buang ludah, mau minum, mohon maaf saudara, mau ngobrol, tidak ada yang peduli. Berapa banyak
Anak-anak Tuhan membuat gereja Tuhan seperti pasar. Di tengah-tengah kebaktian, di tengah-tengah kita puji-pujian, yang lain memuji Tuhan, bahwa ini korban hatinya, bahwa ini korban doanya, Tuhan tolong masalahku ini. Tapi ada yang satu mainan handphone, ada yang satu mainan rambut, ada yang satu mungkin dimatikan kameranya, dia jalan, dia pergi kemana. Saudara, itu sama seperti penjual merpati ini. Dia jadikan rumah Tuhan seperti pasar. Tuhan bilang, pergi kamu, aku tidak butuh kamu. Dan ketika hal itu terjadi, sudah, saya juga ingat, orang yang suam, tidak dingin, tidak panas, dimuntahkan. Saudara, namanya muntah itu apa? Apa yang ada di dalam saudara. Namanya muntah kan, apa yang sudah saudara makan, berarti sudah ada di dalam bagian tubuh saudara. Tidak bisa keluar kan saudara. Tapi seperti ada sesuatu yang menarik, memaksa itu keluar. Buih. Orang-orang yang menjadikan rumah Tuhan, ibadah Tuhan, pelayanan seperti pasar. Apa yang dia punya ditarik sama Tuhan, dimuntahkan, dikeluarkan, dipinggirkan, disingkirkan semua. Jangan jadikan rumah Tuhan seperti pasar. Yang kedua kita belajar, kenapa penukar uang dan pedagang lembu dicambuk sama Tuhan. Slide selanjutnya. Saudara, tadi kita belajar pedagang merpati, saudara. Tuhan mau menyucikan bait suci, di tengah-tengah orang membawa kurban, orang jual merpati, dia tidak berkurban, malah dia mau cari untung. Sekarang kita belajar mengenai penukar uang dan pedagang lembu. Penukar uang, pedagang lembu ini Yesus buat cambuk dan mengusir mereka. Saudara, ada teguran Tuhan. Ternyata di dalam gereja itu ada atmosfer yang berbeda. Kita tadi sudah belajar, saudara. Ada atmosfer orang yang lagi mau memberikan kurban kepada Tuhan. Mereka dengan tulus datang ke rumah Tuhan, mau berkorban sama Tuhan. Apalagi 1 tahun sekali, tadi kita sudah bahas, saudara. Tapi ternyata penukar uang dan pedagang lembu ini, dia berusaha untuk mencari profit, saudara. Mencari keuntungan. Saudara, ketika orang mau berkorban pada zaman dulu, dia harus membawa kambing lembu yang sudah bersertifikasi. Kambing lembu yang sudah betul-betul bagus, saudara, harus dipersembahkan sama Tuhan, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celah. Jadi kalau saudara berkorban, memberikan persembahan, itu harusnya yang terbaik, saudara. Pada zaman dulu, orang mau memberikan korban pun itu ditahan, stop. Ya apa sih korbanmu? Tak lihat dulu. Wah, aku sudah bawa kambing loh. Wah, matane kero sebelah. Tidak boleh. Aku sudah bawa domba loh. Wah, kukune lubang 1, tidak boleh. Saudara, harus dicek korbannya, harus kedapatan baik, baru diterima seperti Habel. Jadi saudara, kita korban, memberikan persembahan, itu harus betul-betul dalam kondisi yang baik. Jangan semaunya sendiri, saudara. Dan pada waktu orang-orang berkorban ini, ternyata ada orang-orang yang penjual kambing, domba, lembu, dan penukar uang ini, mereka mulai politik untuk, tenang, ini tak buat surat, kamu bayar aku segini aja, enggak apa-apa, sepenting nanti korbanmu diterima sama imam, kan butuh surat ini dari aku, kan aku pedagang lembu, jadi aku yang berhak mengeluarkan sertifikasi lembu sana diterima sama itu loh, sama si A itu, kasih surat ini saja. Saudara, yang terjadi di dalam gereja waktu itu, Tuhan lihat, loh kok seperti ini ya gerejaku ya, kok seperti ini ya bait suciku ya, dijadikan cuma transaksi, saudara. Jadi ada orang yang sungguh-sungguh mau berkorban, tetapi di satu sisi ada orang yang sedang jual beli, bisnis, saudara, di dalam gereja. Saudara, saya belajar juga, saudara, gereja itu seperti papan-papan dalam kemah suci, saudara. Hubungannya itu harus disaput dengan emas, bukan hubungan daging. Bukan hubungan hutang piutang. Kalau di dalam gereja ada hutang piutang, pasti pecah, saudara. Jadi lebih baik, saudara, lebih baik itu memberi, bukan berhutang. Kalau berhutang, saudara, gak usah bayar, janjinya minggu depan. Oh iya, aku janji ambil iku yo. Aku gak datang ke gereja. Jadi lebih baik, saudara, di dalam gereja hubungannya itu seperti papan-papan di dalam kemah suci. Papan-papan ini tingginya sama, lebarnya sama, tapi semua harus disaput emas. Papan ini terbuat dari kayu. Kayu itu adalah gambaran daging.
Ketika berhubungan satu dengan yang lain, tidak boleh berhubungan kayu dengan kayu kena kayunya, harus disaput dengan emas. Dan di situ ada pasaknya dan masuk, dan pasaknya pun harus disaput dengan emas. Saudara, hubungan saudara seiman di dalam gereja, hubungannya harus berdasarkan firman, bukan hubungan berdasarkan uang, bukan hubungan berdasarkan bisnis, saudara. Bukan hubungan hutang piutang. Kalau hubungan hutang piutang pastilah pecah, saudara. Jadi lebih baik tidak di dalam gereja tidak ada hutang piutang. Kita menolong orang, kita memberkati orang boleh, saudara. Dan sampai saudara, kayu ini, coba perhatikan lagi, kayu yang di dalam papan-papan itu kakinya ada pasaknya, saudara. Ini lihat, ada pasaknya dan di bawah ada sepatunya, supaya papan-papan yang menutupi kemah suci itu tidak terhubung langsung dengan tanah. Semua jemaat-jemaat surya kebenaran, saudara, ketika mau di dalam Yerusalemmu ini, ada kemuliaan Tuhan, ada ruang suci dan ada ruang maha suci. Kayu-kayu ini melingkupi ruang suci dan ruang maha suci, saudara. Dan di dalam sana ada hadirat Allah yang begitu besar. Tapi ditutupi oleh papan-papan yang disaput emas dan kakinya ada kaki tembakanya. Hubungan satu dengan yang lain. Kalau mau penuh gereja kita penuh hadirat Tuhan, harus berhubungan berdasarkan firman. Dan hidup kita tidak boleh berhubungan langsung dengan tanah. Tidak boleh menyentuh langsung, tidak boleh asasnya, asas keduniawian. Saudara tidak boleh. Penukar uang dan penjual kambing domba, orang ini berhubungan dengan orang yang mau memberikan korban dengan jemaat satu dengan yang lain atas dasar keuntungan bisnis. Sehingga Tuhan cambuk, saudara. Tuhan mau membetulkan sistem birokrasi di dalam bait suci. Kalau saudara menyucikan bait suci, saudara menjaga Yerusalem, saudara. Saya percaya Tuhan sendiri akan menjaga saudara dan yang najis itu tidak akan masuk. 3 poin terakhir, saudara. Apa sih gunanya? Kita harus bangun, tadi judulnya mengenai wake up, bangun. Saudara, ketika ada orang-orang yang bangun, ada ciri orang-orang yang bangun. Yang pertama, saudara, orang bangun itu siap dijadikan terang. Saudara, tadi Yesaya 61 dikatakan bangunlah dan jadilah terang. Kalau orang sudah bangun, tadi kita sudah belajar bangun itu mengebaskan semua debu yang di dalam hidup kita yang tidak kelihatan, dosa-dosa yang tidak kelihatan, saudara. Dan disucikan semua bait suci kita, saudara, tubuh kita, keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita, saudara, jemaat antara jemaat-jemaat dengan gembala. Dan ketika kita sudah kedapatan bangun, saudara, ada terang yang sudah disediakan buat kita. Keluarga kita semakin lama semakin terang, ekonomi kita semakin lama semakin terang. Kian lama kian terang dan tambah terang sehingga hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sama seperti contoh kita yang pertama, orang yang bangun siap dijadikan terang. Kita baca dalam Kejadian 28 ayat 16. Kejadian 28 ayat 16 sampai dengan yang ke 22. Kejadian 28, saya tunggu sampai semua ketemu. Saya akan bacakan buat saudara Kejadian 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-22. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ada Tuhan tapi dia tidak sadar, saudara ya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu, menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasalah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, ciri-ciri orang yang sudah bersih-bersih, mengebaskan debunya dan kedapatan rohaninya bangun, saudara. Dia itu siap melakukan kehendak Tuhan. Tadi ketika Yakubnya tidur, saudara, dia tidak sadar ada Tuhan di situ.
Berapa banyak orang datang ibadah tapi rohaninya lagi tidur, saudara. Dia tidak sadar ada Tuhan di rumah Tuhan, ada Tuhan di dalam bait suci, ada Tuhan dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan, saudara. Dia seenaknya sendiri karena dia lagi tidur, karena rohaninya lagi tidur, saudara. Dan ketika rohani lagi tidur dikatakan, saudara, dia tidak sadar ada Tuhan. Tapi ketika Yakub ini sudah bangun, saudara, ayat 16, Yakub sadar. Oh iya ya, ada Tuhan ternyata. Orang yang sadar, saudara, di dalam Yeskiel, kalau saya tidak salah 2 ayat yang pertama, bangunlah dan berdirilah, aku hendak berbicara dengan engkau. Kalau orang yang sadar rohaninya, Tuhan tuh siap lagi mau ngobrol, lagi mau mencurahkan hatinya, lagi mau kasih hikmat dan rahasia-rahasianya, sehingga siap melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Berapa banyak orang yang kelihatan fisiknya sadar, tetapi hatinya lagi tidak bangun, lagi tidur, rohaninya lagi tidur, saudara, kekudusannya lagi tidur. Tapi di sini orang yang bangun, saudara, orang yang sadar seperti Yakub ini, saudara, ketika dia sadar, ayat 18 apa yang dia lakukan? Yakub meletakkan batu yang dia pakai sebagai alas kepalanya. Jadi lihat, saudara, ciri orang yang bangun, batu itu adalah lambang sesuatu yang keras, yang ketegar tengkuan. Sama Yakub diletakkan. Ciri orang yang bangun, ciri orang yang siap menerima terang Tuhan adalah dia mau meletakkan batunya ini, kekerasan hatinya ini, ketegar tengkuannya, dan dikatakan dia siap membuat mezbah, dia siap beribadah. Ternyata, saudara, Yakub itu sebelum beribadah, dia taruh dulu yang keras ini. Berapa banyak orang beribadah, saudara, yang keras-keras dalam hatinya, tidak ditaruh, disimpangi, dipegangi, dosanya disimpangi, dipegangi, sakit hatinya disimpangi, dipegangi terus, saudara. Segala macam yang jelek-jelek terus dipegangi. Orang yang bangkit, batunya diletakkan, kekerasan hatinya diletakkan, baru dia bisa buat mezbah, baru dia bisa beribadah, baru dia bisa berkurban. Dan setelah dia berkurban, ayat 20, Yakub bisa berdoa dan bernasar, saudara. Lihat, dia berdoa dan bernasar, Tuhan kalau engkau sertai saya, jaga makananku, jaga pakaianku, sampai aku kembali ke rumah bapakku. Lihat, orang yang sudah orang yang bangun, dia meletakkan kekerasan hatinya, dia berkurban dengan buat mezbah, sehingga dia siap berdoa dan bernasar kepada Tuhan. Dan ciri berikutnya orang yang bangun dikatakan, semua yang aku peroleh akan aku persembahkan 1/10. Jadi ternyata perpuluhan itu adalah ciri orang yang rohaninya bangun, saudara. Dan kita lihat, saudara, hasil dari Yakub ini, dia sadar, dia bangun. Dia meletakkan batu kekerasan yang dia pakai di kepalanya, saudara. Dia buat mezbah, dia berdoa, dia bernasar, dia kasih 1/10. Hasilnya apa, saudara? Kejadian 30 ayat 43. Ciri orang yang bangun rohaninya sudah mengebaskan semua yang ada di dalam kekerasan hatinya, memberikan 1/10 sehingga dia bisa berkorban, berdoa, bernasar. Saudara lihat hasilnya, Kejadian 30 ayat 43 dikatakan, saudara, tetapi apabila datang ayat 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing, domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Yakub tidak ada masa depan. Dia anak yang keluar dari rumah, saudara. Dia anak yang minggat dari rumah, tidak ada masa depan, mau kemana? Dia melanglang buana, saudara. Bocah petualang, saudara, ya, melanglang buana kemana-mana, saudara. Tapi karena dia mau meletakkan ini batunya, dan dia mau memberikan korban, dia mau berdoa dan memberikan 1/10 janji Tuhan, orang yang bangun, ada terang yang menunggu dia. Saudara, terang itu bukan berbicara mengenai harta. Dikatakan ketika Yakub ini bangun dan sadar, dikatakan semakin bertambah. Ciri orang yang bangun, saya tidak berbicara mengenai uang. Sukacitanya bertambah. Damai sejahteranya bertambah. Ucapan syukurnya bertambah. Bukan hanya uangnya, asetnya, rumahnya, mobilnya yang bertambah. Saudara, itu harta duniawi yang tidak dibawa, saudara. Tapi ciri orang yang bangun tidak mengalami kekurangan, tapi bertambah-tambah. Firman Tuhan mengatakan,
maka sangatlah bertambah-tambah. Saudara, kalau mau meletakkan batu, kekerasan, dosa, tekar tengkuk, saudara mau berikan korban, saudara mau ibadah ke rumah Tuhan, berdoa, memberikan persepuluhan, kalau Yakub bisa bertambah, saya percaya barang siapa mendengar firman Tuhan pagi hari ini yang mau melakukan bangun dan seperti Yakub, saya bisa pastikan hidupnya, keluarganya, pekerjaannya akan bertambah-tambah. Sukacitanya, damai sejahteranya, pelayanannya akan bertambah-tambah. Ciri orang bangun yang pertama. Selanjutnya yang kedua, tinggal satu lagi. 3 contoh saja, saudara ya. Orang yang bangun, selanjutnya orang yang bangun itu dipuaskan, disegarkan, dan alami mukjizat. Yeremia 31 ayat 25 sampai 26 dikatakan, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Lihat lagi-lagi saudara, ketika orang ini bangun dari tidurnya, bangun dari zona nyamannya, kenapa kok ibadah ini mulai diaktifkan lagi. Dan bahkan nanti sore ulang tahun gereja Bapak Gembala sudah janji ada surprise saudara. Bukan surprise atau kejutannya saudara. Tetapi ini kita mulai lagi, beribadah lagi sudah mulai bangun lagi. Ayo sudah, ini waktunya sudah tidak lama lagi. Ini waktunya Tuhan itu ada di dalam zaman kita, nanti Tuhan akan datang. Kalau siapa yang rohaninya tidak bangun saudara, akan ketinggalan masuk dalam kesusahan besar, masuk dalam penyiksaan. Lah kan kasihan saudara. Kita semua yang terangkat, kok ada anggota sudah kebenaran ketinggalan ya. Baru nangis, iya aku ingat, Pak Herman ngomong begitu, aku ingat, Alek ngomong begitu, aku ingat, Andre ngomong begitu, sudah terlambat saudara. Hari-hari ini ayo saudara, kita bangun, karena orang yang bangun dikatakan dia akan disegarkan. Saudara, orang yang bangun, rohaninya bangun, dia bisa mengalami kelelahan saudara, dia bisa mengalami masalah, dia bisa mengalami yang namanya aniaya, omongan tidak enak, difitnah, tapi dikatakan firman Tuhan, aku akan membuat segar. Segar itu artinya rafah, abundantly satisfied drink. Jadi diberikan minum sampai puas saudara. Orang namanya minum berarti kan kering. Lagi kering hidupnya, tapi karena rohaninya bangun saudara. Dia punya motivasi yang benar, hidupnya kudus saudara. Sama Tuhan tidak tahu bagaimana caranya, diberikan air untuk menyejukkan kekeringannya. Saudara, saya katakan di sini dibuat puas untuk minum dan dilepaskan dari kekeringan. Kekeringan dalam pekerjaan, kantongmu kering, rekening bankmu kering. Saudara, semua sama Tuhan akan dibuat segar. Dan bukan hanya itu, sudah dikatakan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saudara, puas di sini adalah mel atau fulfill, akan diisi sama Tuhan sampai penuh. Orang yang kedapatan rohaninya bangun saudara, dia akan dipenuhkan sama Tuhan. Dan saya di sini ingat saudara, di dalam Mazmur 68:16 bisa dikeluarkan. Ketika saya siapkan doa pagi ini saudara, saya ingat saya belajar mengenai ayat ini, dan ketika saya siapkan firman Tuhan ini keluar lagi 68 ayat 16. Dan gunung Allah itu adalah gunung Basan. Kenapa gunung Basan ini diakui sebagai ini miliknya Tuhan? Ini propertinya Tuhan. Ini harta punya saya. Aku ownernya. Gunung Allah, gunung Basan itu. Saudara, ternyata arti Basan itu adalah fruitful. Orang-orang yang berbuah banyak, orang-orang yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya jadi berkat di rumah, saudara. Percuma saudara di gereja, bukan hanya jadi berkat di gereja. Percuma saudara, anak-anak muda setia melayani di sini, tapi di rumah tidak cocok dengan pelayanannya, saudara. Percuma saudara, kita setia melayani di sini, tapi di tempat kerja kita, hidup kita tidak bisa menerangi. Di masyarakat sana banyak orang berkata-kata jelek tentang kita. Saudara, gunung Basan ini diakui propertinya Tuhan karena dia fruitful, berbuah banyak. Karena apa? Basan ini letak di distrik daerah Yordan Timur yang tanahnya penuh dengan kesuburan. Tanahnya subur, penuh dengan humus, ada vitamin di sana sehingga semua yang ditanam di sana bertumbuh. Tanahnya bukan tanah hati yang keras. Tanahnya bukan tanah hati yang penuh dengan onak duri, saudara. Orang-orang yang hatinya penuh dengan onak duri, dia tidak akan diakui jadi miliknya Tuhan.
Orang-orang yang hatinya penuh dengan hal-hal yang berkecamuk yang tidak segera dibereskan, dia tidak akan diakui sebagai propertinya Tuhan. Dan sampai dikatakan gunung Allah, gunung Basan itu puncaknya banyak, saudara. Orang yang diakui menjadi propertinya Tuhan. Diakui menjadi miliknya Tuhan. Dia akan diperhatikan Tuhan. Dia akan dipercayakan Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya mendengar, saudara, ada orang tuh punya aset begitu banyak, saudara. Ada satu orang di Jakarta, saudara ya. Dia punya aset di Jakarta ada. Di setiap kota di Indonesia dia ada. Dan bahkan sampai di London, sampai di Amerika, sampai di Hong Kong, di seluruh dunia dia punya, saudara. Dia punya segala macam aset dan anaknya lagi sekolah di Inggris. Dikatakan, saudara, orang ini sedang mencari orang yang bisa dipercaya, yang kerjaannya cuma naik jet pribadinya untuk ngecek rumahku di London seperti apa. Anakku yang sekolah di Inggris seperti apa. Biaya perjalananmu aku tanggung, kamu naik jet pribadiku. Kamu sampai rumahku di London, kamu tinggal di situ 1 minggu. Kamu lihat, kamu bersihkan semua, setelah selesai kamu terbang lagi ke Inggris. Habis terbang lagi ke Inggris, kamu cek properti saya yang ada di Hong Kong. Saudara, siapa yang tidak senang? Pekerjaan gampang, dia lagi cari orang, bukan orang pinter. Orang yang bisa dipercaya. Karena dia punya aset properti banyak. Bayangkan baru satu orang pengusaha di Jakarta, saudara, dia lagi cari orang yang bisa dipercaya. Apalagi Tuhan kita. Dia punya langit bumi itu milik kita. Kalau hidup kita bisa dipercaya Tuhan. Siapa yang tidak mau kerja gampang seperti itu? Cuma duduk, bawa badan, saudara, sambil mungkin foto selfie Instagraman, wah aku naik pesawat jet, dibayar. Saudara, dibayar sama orang itu 2.000 US dollar. Saudara, siapa yang tidak senang pekerjaan gampang seperti itu? Baru satu orang punya banyak properti, cari orang yang bisa dipercaya. Apalagi Tuhan kita yang punya langit dan bumi. Ketika hidup kita kedapatan bisa dipercaya sama Tuhan, kita dijadikan miliknya seperti gunung Basan. Dan puncaknya banyak apa yang saudara kerjakan. Di bawah Tuhan naik. Dan bukan satu, tapi banyak, saudara. Dan contoh, orang yang bangun hidupnya selain dia disegarkan, dipuaskan, dia mengalami yang namanya mukjizat. Saudara, kita lihat satu contoh lagi orang yang bangun dan mengalami mukjizat di dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Ini cerita mengenai orang yang lumpuh 38 tahun, saudara ya. Yohanes 5, sebentar lagi akan selesai, saudara, tinggal satu slide. Yohanes 5, jadi tahan sebentar. Yohanes 5 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita lihat, ada orang sudah 38 tahun susah, alami masalah, lumpuh, tidak bisa berjalan, dan bahkan mungkin dia juga tidak bisa bekerja, saudara. Yang jadi teman satu-satunya cuma tilamnya. Dia cuma duduk menunggu di satu kolam Bethesda. Saudara lihat di sini bagian yang kedua, ciri-ciri orang bangun itu orang yang siap menerima mukjizat Tuhan. Lihat saudara, orang lumpuh ini ketika dia sudah menunggu 38 tahun dan tiba-tiba Tuhan Yesus sedang mampir ke kolam Bethsaida ini. Dan pandangan Yesus tertuju kepada orang lumpuh yang 38 tahun ini. Berarti kan susah kan saudara ya, lumpuh, tidak bisa bekerja, tidak bisa ngapa-ngapain, dihampiri sama Tuhan. Dan ketika dihampiri, Tuhan itu cuma tanya, "Maukah engkau sembuh?" Harusnya kalau ditanya saudara, kalau ada orang yang susah, "Maukah hutangmu tak lunasi?" Harusnya kan jawabannya, "Mau." Tapi lihat jawaban orang yang lumpuh ini. Ketika ditanya Tuhan, "Maukah engkau sembuh?" Iya, tidak ada orang yang menolong saya.
fokus orang lumpuh ini hanya orang manusia. Pantas saudara dia lumpuh 38 tahun. Karena fokusnya cuma manusia. Orang itu gembalanya begini, pelayannya begini, fokusnya cuma manusia. Saudara lihat, saya akan bacakan lagi kepada saudara ketika ditanya sama Tuhan. Di situ ada seorang ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan jawabannya. Jawab orang sakit, sudah sakit, jawabnya keliru lagi kepadanya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Saudara, firman Tuhan saya ingat dalam Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percaya saja kepadaku. Di rumahku banyak tempat. Kalau fokusnya Tuhan, dia tidak akan gelisah. Tapi orang lumpuh ini, fokusnya manusia. Kekurangannya manusia, kekurangannya gembala, kekurangannya pelayan Tuhan. Ini gereja kok begini. Hanya fokusnya manusia, pantes 38 tahun lumpuh. Fokus kita jangan manusia, saudara. Fokus kita kalau manusia termasuk saya pun tidak ada yang sempurna. Saya bisa buat salah, kalau saya buat salah, saya minta maaf. Saudara, beres kan? Tapi kalau fokus kita Tuhan, kita tidak akan gelisah. Tapi ketika itu sudah, wah Tuhan lihat, wah ini parah orang ini. Wis sakit, jelekan orang, salahkan orang, kritik orang. Sudah, bangun, angkat tilammu. Untung saudara, dia mau ikut perintahnya Tuhan, dia bangun. Dan ketika bangun Tuhan bilang, kenapa kok Tuhan bilang? Bangun no, jalan no, kan harusnya begitu. Bangun, angkat tilammu. Yang menemani dia selama 38 tahun. Yang membackup dia selama 30 tahun. Yang salah itu, angkatan, buangan. Kamu bangun no. Orang yang bangun, dia siap mengalami mukjizat Tuhan. Tapi ketika seharusnya ini bukan topik khotbah saya, saudara, saya coba baca sampai bawah. Loh, orang ini habis disembuhkan. Kok jadi aniaya ya buat Tuhan ya? Saudara, saya baca lagi, ketika ternyata, saudara nanti baca di rumah ya. Ketika orang ini sembuh, ayat 13 mengatakan, dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Lalu dia, harusnya ketika dia ini sudah sembuh, dia ngomong sama orang-orang sakit yang ada di kolam Bethesda. Aku sembuh lu, kamu enggak usah nunggu kolam ini lagi. Itu loh, ada orang yang menyembuhkan saya. Harusnya kan begitu kan saudara. Tapi ini aneh saudara baca, ketika dia sembuh, dia datang kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang pada waktu itu notabene dia enggak suka sama Tuhan, berusaha membunuh Tuhan. Dan akibatnya apa saudara? Lihat saudara, akibatnya dia menjadi aniaya buat Yesus. Saudara, di dalam Yohanes ayat yang ke 13 sampai 18. Yohanes 5 ayat 13 sampai 18. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu sebab Yesus telah menghilang. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ternyata penyakit itu juga bisa disebabkan oleh dosa, saudara ya. Jadi orang yang sakit bisa karena dosa. Dikatakan jangan berbuat dosa lagi supaya kamu tidak terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu perhatikan, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Berarti jawaban doa orang sakit ini jadi aniaya Yesus. Saudara, saya pelajari di sini, saudara. Yang utama itu bukan pertolongannya Yesus. Yang utama itu bukan mukjizatnya Yesus. Tapi yang utama itu adalah hidup saudara. Saudara, Tuhan untuk menjawab doa itu gampang. Tuhan untuk memberikan pertolongan, memberikan mukjizat itu gampang saudara. Tapi masalahnya ketika orang ini sudah ditolong, sudah diangkat Tuhan, sudah disembuhkan, sudah diberkati, sudah mengalami mukjizat, apakah hidupnya jadi kemuliaan buat Tuhan atau hidupnya jadi aniaya buat Yesus? Saudara, orang yang lumpuh ini harusnya dia datang ke orang-orang yang sakit itu, ini aku sembuh, dia bersaksi saudara, kosong tuh kolam Bethesda, dia kejar semua Tuhan Yesus. Tapi kenapa kok dia datang ke orang Yahudi?
dan membuat orang Yahudi lebih lagi akan menganiaya Yesus. Ternyata saudara, jawaban doa tidak selamanya itu dari Tuhan. Loh, kamu jangan sesat. Nah kalau yang menjawab Tuhan, kenapa kok doa itu bukan dari Tuhan? Saudara, ketika saya belajar ini, saya diingatkan ketika bangsa Israel, dia sama Tuhan dikasih mana. Saudara kalau belajar mengenai kibrot ta'awa, sama Tuhan sudah setiap hari dikasih mana. Mana itu makanannya malaikat, saudara. Tapi karena orang ini bosan ibadah terus, bosan firman Tuhan terus, bosan dia berdoa, dia minta, Tuhan aku minta daging. Dan Tuhan kirim burung puyuh, berarti kan jawaban doanya dijawab. Tapi lihat saudara, saya tidak baca lagi, di situ Tuhan ketika daging yang ada di dalam mulut mereka, maka murkalah Tuhan dan membunuh semua orang itu. Permintaannya dikabulkan Tuhan, doanya dijawab Tuhan, masalahnya apakah itu kehendak Tuhan? Orang sakit, orang lumpuh ini dia disembuhkan, tapi kesembuhannya, jawaban doanya menjadi aniaya buat Yesus. Saudara jangan sampai hidup kita ketika kita sudah ditolong Tuhan, sudah mengalami mukjizat Tuhan, kita jadi aniaya buat Yesus. Kita tidak memuliakan nama Yesus, saudara. Sampai akhirnya, saudara belajar nanti, satu kelak saya akan berbicara mengenai kibrot ta'awa, saudara. Kibrot ta'awa itu orang-orang yang sudah berdoa, doanya dijawab, tapi dibunuh sama Tuhan. Bagian yang terakhir, saudara. Orang yang bangun bisa menanti-nantikan Tuhan dan melakukan kebenaran. Saudara, ini bagian yang paling inti, saudara. Saya minta waktu 5 menit saja, saudara. Di dalam Yesaya 64 ayat 4 sampai yang kelima, ternyata orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dia akan membuat Tuhan bertindak. Yesaya 64 ayat yang keempat, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Saudara, coba lihat ayat yang keempat. Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Jadi ada orang yang sedang menanti Tuhan, menunggu Tuhan, bukan Tuhan yang menunggu dia, saudara ya. Orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan di sini Allah yang bertindak. Saudara, saya pelajari orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti ketika tangan saya begini, ada seorang manusia lagi di sisi saya, dia mengaitkan ke tangan saya pergi kemana dia ikut. Saya maju dia ikut, saya mundur dia ikut. Dan juga menanti-nantikan Tuhan itu seperti juga ketika orang yang sudah bersama-sama saya dorong ke belakang dia balik lagi, saya dorong ke belakang dia balik lagi, saya dorong dengan keras dia balik lagi. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti itu, seperti perempuan yang Tuhan bilang tidak layak ini roti ini untuk manusia. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang menunggu Tuhan, orang yang rindu hatinya kepada Tuhan, dan dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, Allah akan bertindak. Saudara, Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu diberikan kekuatan baru, dipromosi sama Tuhan, naik tinggi seperti Raja Wali, lari tidak lesu, berjalan tidak menjadi lelah, saudara. Itu hasil orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan juga tadi dikatakan, engkau yang menyongsong mereka yang melakukan yang benar, saudara. Saudara, melakukan yang benar itu adalah reaksi hati kita. Saudara, tahukah saudara ayat firman Tuhan, jerih payamu tidak akan sia-sia. Saudara, melakukan yang benar itu adalah reaksi hati kita day by day. Reaksi hati kita hari demi hari. Contoh saudara, saya melayani dalam kondisi sehat, semua bisa. Tapi ketika saya melayani dalam kondisi mungkin sakit, mungkin kepala pusing, kaki mungkin sakit, tangan mungkin sakit, badan mungkin meriang, tapi saya bisa melayani. Saudara, itu contoh orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kalau semua dalam kondisi sehat, semua dalam kondisi kemenuhan, semua bisa melayani Tuhan.
Dan juga tadi kita berbicara, oh Tuhan itu menyongsong itu menolong, menyongsong itu menunggu seseorang, saudara, menolong dengan mengedangkan tangannya dua-dua ini, menunggu orang itu datang kepada dia, dipeluk dan ditolong. Ayolah, kamu sakit apa, kamu susah apa, sudah kamu ikut saya, kamu pasti akan tak tolong. Itu artinya orang yang menyongsong, orang yang menolong, saudara. Tetapi siapa yang ditolong? Yang ditolong itu adalah orang yang melakukan yang benar, saudara. Saudara, melakukan yang benar itu sama Tuhan bukan kita ke gereja, kita beri persembahan, bukan, saudara. Day by day, hari demi hari, reaksi hatimu itu diperhitungkan sama Tuhan. Jerih payamu melakukan yang benar. Kau sudah menolong orang tetapi engkau dimaki, engkau tidak marah. Oh, orang ini sudah melakukan kebenaran. Engkau mau melayani dalam kondisi sakit. Oh, ini orang ini sudah melakukan kebenaran. Oh, orang ini sudah berusaha membantu dia, tetapi orang ini kok enggak tahu terima kasih dan malah ngata-ngatain dia di belakang, malah memfitnah dia di belakang. Dia enggak sakit hati, dia terima kasih, dia malah membalas yang jahat dengan yang baik. Saudara, itu melakukan kebenaran. Jerih payah melakukan kebenaran itu diperhitungkan sama Tuhan. Dan kalau setiap kali, setiap hari, day by day, setiap jam, setiap menit, setiap detik, hidup kita, reaksi kita, kedapatan benar, jerih payahnya kedapatan benar, Tuhan bilang, aku songsong orang itu. Songsong orang itu berarti Tuhan menunggu, dia datang, dia berdoa, mengedangkan tangannya, dipeluk, ditolong sama Tuhan, saudara. Saudara, sebagai bagian terakhir saya akan memberikan satu kesaksian, saudara. Mengenai ini, engkau menyongsong orang yang melakukan kebenaran. Jerih payah kita itu tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus mengatakan segala jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ada satu orang anak perempuan, saya akan tutup khotbah saya dengan kesaksian ini. Ada satu orang anak perempuan, dia sakit hati dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Dia anak perempuan satu, dia punya mama, punya papa. Saudara, ternyata anak perempuan ini produk dari keluarga broken. Mamanya, saudara, dia bekerja begitu rupa, pagi, siang, sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hanya untuk membesarkan ini anak sudah perempuan. Tapi suaminya tidak mau kerja. Suaminya cuma minum-minum, suaminya cuma minta uang istrinya, habis begitu dipakai untuk minum-minum, dipakai untuk selingkuh, pulang rumah mabuk, saudara, ditempeleng itu istrinya, ditendang itu mamanya, dan itu terjadi hari demi hari. Minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, tahun ketemu tahun, sampai bertahun-tahun terjadi demikian. Sampai anak perempuan ini dia berketetapan dalam hatinya, wis, aku kalau gini caranya, aku tak sekolah yang pinter, aku tak jadi kaya, aku gak bakal kawin dulu sebelum mamaku bahagia. Dia sekolah, sudah dia jadi besar, dia sekolah, dia bekerja, semua hasilnya dikasihkan sama mamanya, cuma hanya untuk menyenangkan, tapi dia belum puas. Ada orang yang mau mendekati dia pacaran, dia aku enggak mau dulu, aku mau menyenangkan mamaku dulu. Sampai satu ketika, saudara, hari itu tetap terjadi, saudara. Papanya pulang mabuk, tempeleng mamanya. Mamanya cuma nangis, masuk ke kamar. Dan dia lihat, saudara, habis keluar dari kamar, dia sapu itu air matanya. Papanya dalam kondisi mabuk, dicopoti pakaiannya, dimandikan. Habis itu disiapkan makan. Besok paginya papanya marah, minta uangnya diambil semua. Mamanya enggak marah, saudara. Dia berusaha menyembunyikan air mata, dia enggak kuat, dia masuk kamar, dia cuma berdoa dan keluar, dia selalu menunjukkan wajah yang cerah kepada anak ini perempuan. Tapi anak perempuan ini tahu mamanya ini betul-betul susah hidupnya. Dia kerja semuanya, uangnya diambil suaminya selingkuh, dia tidak marah, dia tetap di rumah, tetap melayani suaminya karena dia tahu firman Tuhan. Kamu kalau mau memenangkan suamimu bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatanmu. Mamanya bukan pelayan mimbar seperti saya. Mamanya cuman setiap minggu dia ke gereja. Dia kasih persembahan, dia pulang naik becak. Hari ketemu hari, minggu, bulan, tahun. Sampai belasan puluhan tahun, sampai akhirnya papa mamanya kena COVID. Dan ketika kena COVID, dalam hati ini anak sudah, nak mati papaku. Ojo sampai Tuhan mamaku mau ambil, aku sebelum membahagiakan dia. Dan tahukah saudara, papanya sembuh, mamanya mati. Dia sudah begitu payah menjalani hidup, dia belum senang.
Dia punya cita-cita, aku nanti lah punya uang, tidak kamu sukses ya, di rumah mama buatkan kebun ya, supaya mama bisa tanam tanaman. Saudara, belum ada satu kesenangan pun yang dinikmati oleh mama ini. Saudara, perempuan ini, anak ini marah kepada Tuhan. Sudah mulai sekarang, Tuhan, kamu tidak dengar doa saya. Kamu tidak jawab doa saya, orang yang jahat ini mau biarkan hidup. Mamaku yang baik, aku tidak ada kesempatan lagi menyenangkan dia, sudah mati. Dia sudah tidak mau ke gereja. Dia benci, dia marah sama Tuhan. Satu ketika dia pulang bekerja, saudara. Dia pulang bekerja kondisi capek. Dia tertidur. Habis dia tertidur, dia bermimpi. Seperti Bapak Gembala sering mimpi sekarang, saudara ya. Bermimpi. Dan tiba-tiba dia dibawa sama Tuhan ke atas. Kamu kepingin tahu mamamu ada di mana sekarang? Iya, aku kepingin tahu. Dan sama Tuhan ditunjukkan, diajak ke satu tempat, saudara. Dan di tempat itu dia melihat, bisa dikeluarkan gambarnya, sebuah istana yang begitu besar, yang begitu indah. Loh Tuhan, itu rumah atau istana? Coba bisa dibesarkan, rumah atau istana? Kok begitu besar, begitu indah, semuanya dari emas. Kamu kepingin tahu ini punya siapa? Tungguin ya, itu nanti ada orang keluar dari pintu situ. Ketika dibuka itu orangnya. Dia menunggu, mana Tuhan? Tunggu sebentar. Dan tiba-tiba pintu itu terbuka, saudara. Dan yang keluar dari sana itu mamanya. Loh Tuhan, itu mamaku. Itu rumah mamamu. Loh kok bisa? Lihat di belakang istananya. Loh itu kebun yang diimpikan mamaku. Kamu tahu? Kamu benci, dendam sama saya. Tapi kamu tahu, setiap jeripayah mamamu melakukan kebenaran, dia ditempeleng sama papamu, dia dah marah. Dia ditendang sama papamu, dia cuma ingat aku firman Tuhan. Tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Setiap hari jeripayah mamamu melakukan kebenaran, aku hitung. Saudara, ternyata jeripayah mamanya selama puluhan, belasan tahun itu dihitung sama Tuhan. Dan semuanya lihat, itu impian mamamu kan. Dia punya kebun, aku kasih. Jadi saudara mau melayani apapun, saudara mengalami apapun, jeripayah saudara melakukan yang benar itu. Hari ini misal saudara, saya khotbah, ada orang yang tidak suka sama saya, dia pergi sana. Kalau saya tidak marah, itu jeripayah. Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu seperti apa yang dia lakukan. Contoh saudara ya, saudara itu dihitung sama Tuhan, itu dihitung. Seperti Bapak Gembala saudara ya, dia mau menolong orang, dia telepon bantu orang, dia dimaki, dimarah sama orang, tapi dia tidak balas marah. Karena firman Tuhan, yang jahat harus dibalas yang baik. Saudara, itu dihitung. Dan hitungan Tuhan itu day by day, hari demi hari, saudara. Dan itu diakumulasi. Seperti tadi, aku menyongsong orang yang melakukan kebenaran. Jadi saya tutup saudara firman Tuhan. Ayo saudara, bangun rohanimu. Bangun ibadahmu, bangun doamu, bangun baca Alkitabmu. Supaya yang terang ini bisa menyongsong saudara. Bangun melakukan kebenaran yang debu yang tidak kelihatan, segala sesuatu yang sampah, kebaskan semua saudara. Ingat, orang yang bangun seperti Yakub, apa yang ada di dalamnya tidak akan pernah berkurang. Sama Tuhan ditambahi, dipuaskan, disegarkan, mengalami mukjizat. Dan selalu Tuhan ada buat dia menolong dan bertindak buat orang-orang yang melakukan kebenaran. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.